Di zaman yang serba konten, bayangin lo punya internet kecepatan 250 Mbps, internetan di mana aja dan kapan aja tanpa perlu ngandelin jaringan fiber optik atau BTS. Dari bangun tidur sampai mau tidur, kita nggak bisa lepas dari internet yang memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan, bayar ini itu, nonton, atau bahkan cuma untuk sekedar doom scrolling sosial media. Semenjak internet semakin canggih, kita lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Ya kan? Ngaku nggak lo? Sebelum peresmian Starlink, Elon Musk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas tentang berbagai hal, termasuk tentang transformasi digital yang ada di Indonesia. I hope that Starlink can synergize with internet providers in Indonesia to provide affordable internet access, prioritizing consumer protection, providing a lower price for public service use, including at public health centers. We look forward to providing Starlink connectivity to places that don't currently have it, and schools and hospitals and wherever it can be helpful. Bos SpaceX Elon Musk bersama Menkominfo Budi Aristiadi resmi meluncurkan penggunaan Starlink di Indonesia pada Minggu 19 Juni 2024 di salah satu puskesmas di Bali. Starlink berbeda dari provider internet yang sudah ada di Indonesia. ISP pada umumnya menggunakan jaringan fiber optik dan mobile broadband serta memerlukan base transceiver station untuk memancarkan internet. Sementara Starlink dinilai unggul karena data yang diterima langsung didapatkan dari satelit. Jadi, selama ada langit, di situ ada Starlink. Data dari Speedtest Global Index by Ookla menyebutkan, kecepatan internet di tanah air yang berbasis teknologi Base Transceiver Station mencapai 24,01 MB per second pada April 2024. Karena perbaikan tersebut, kecepatan internet seluler Indonesia meningkat, namun masih berada di posisi 8 di kawasan Asia Tenggara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimis Starlink bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan internet, pendidikan, hingga kesehatan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut Luhut, layanan internet berbasis satelit membuat menara Base Transceiver Station atau BTS tak lagi diperlukan. Selain itu, biaya telekomunikasi juga bisa lebih murah. Maka dari itu, pemerintah membuka ruang bagi perusahaan telekomunikasi global dan nasional untuk berkompetisi di dalam negeri. Hal itu diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Terbukanya peluang pasar Indonesia untuk produk Starlink ternyata membuat provider lokal cemas. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif angkat bicara akan hal ini. Kita tidak pernah bisa menghindari perkembangan teknologi yang ada ya, termasuk hadirnya Starlink di Indonesia. Kita nggak pernah defensif sih mengenai teknologi yang ada. ABGI concernnya bukan masalah teknologinya, tapi bagaimana kita punya sebuah langkah bersama untuk menjaga ekosistem ISP yang Indonesia. Bagaimanapun juga perlu diingat, teman-teman di ABGI ini mungkin udah lama, udah menjadi tulang punggung juga, udah menjadi ujung tombak juga pemerataan akses internet Indonesia. Bagaimana terus menggandeng industri dalam negeri juga. Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada strategi harga Starlink yang dikhawatirkan dapat merusak pasar industri provider di dalam negeri. DPR juga angkat bicara soal isu ini. Sejumlah anggota Komisi 6 DPR meminta pemerintah bersikap adil dan konsisten terhadap perusahaan telekomunikasi dan internet. DPR khawatir 2 hingga 3 tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia bangkrut jika pemerintah tidak menjamin keadilan dalam praktik usaha. Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Pratama Persada juga punya opini soal ini. Menurutnya, Starlink berpotensi membawa ancaman cyber ke Indonesia.
Starlink disebut dapat mengurangi kekuatan pemerintah dalam mengontrol jaringan dan infrastrukturnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan mengenai ketergantungan pada layanan internet satelit itu. Belum lagi soal akses yang tidak diinginkan. Pihak asing dapat mencoba mengakses infrastruktur satelit dengan tujuan merugikan negara seperti mata-mata. Semakin masifnya perkembangan produk milik Elon Musk ini juga dapat menimbulkan masalah baru untuk aparat penegak hukum serta intelijen. Menurut Pratama, alat-alat lawful intercept dan monitoring yang sudah dimiliki negara tidak akan terpakai karena perbedaan teknologi yang digunakan. Ditjen DJPPI Kemenkominfo Falathehan menyampaikan, Kemenkominfo sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, termasuk juga pengawasan terhadap penerapan tarif layanan. Apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, Menkominfo berwenang melakukan evaluasi serta menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan, termasuk oleh Starlink. Buat kaum mendang-mending, lo pilih yang mana? Pasang Starlink atau tetap cinta produk Indonesia? Widih, local pride nih. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.